Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Ari dalam video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, Bu Ari ingin membahas materi yang berkaitan dengan teks deskripsi. Pada teks deskripsi kali ini, KD yang saya ambil adalah KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang sesuatu objek, budaya, atau peristiwa alam, sosial di sekitar siswa yang didengar dan dibaca. Sedangkan 4.2 itu keterampilan ya. Jadi yang Bu Ari bahas adalah yang KD pengetahuan. Di sini nanti ada beberapa soal yang nanti akan muncul pada penilaian akhir semester. Nah, sebelum kita menuju ke soal nomor 1, jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman supaya nanti bisa sukses pada penilaian akhir semester. Kita mulai dari soal nomor 1. Pantai Indah Pangandaran merupakan salah satu tujuan wisata alam yang populer, yakni sebuah pantai eksotis yang terletak di pantai selatan Pulau Jawa. Arena berselancar atau surfing yang sangat baik dan aktivitas matahari terbenam yang eksotis membuat Pangandaran menjadi salah satu tempat favorit bagi peselancar dari seluruh dunia dan juga wisatawan lokal. Pertanyaannya, berdasarkan strukturnya, teks tersebut merupakan bagian titik-titik. A. Isi, B. Identifikasi, C. Deskripsi bagian, D. Pembuka. Ya, di sini yang ditanyakan adalah struktur. Kalau ditanyakan struktur, ini isi, identifikasi, deskripsi bagian, pembuka. Ini yang bukan struktur adalah isi dan pembuka. Jadi ini pengecoh saja ya. Kita kunci jawabannya, kuncinya adalah A. Mengapa yang A? Kita lihat di teks. Di sini ada kata Pantai Indah Pangandaran. Ini menunjukkan objek ya. Jadi objeknya adalah Pantai Indah Pangandaran. Kemudian ada juga lokasi ya. Ada lokasinya di sini. Lokasinya yaitu di pantai selatan Pulau Jawa. Jadi ada objeknya yaitu Pantai Indah Pangandaran dan lokasinya di pantai selatan Pulau Jawa. Nah, ada juga gambaran umum objek ya. Di sini gambaran umumnya adalah pantai ini menjadi salah satu tempat favorit bagi peselancar dari seluruh dunia. Jadi, teks ini merupakan bagian identifikasi. Alasannya karena memuat objek, kemudian lokasi, dan gambaran umum objek. Ya, kalau kita lihat kembali ke struktur teks deskripsi, bagian yang pertama yaitu identifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan ya. Nah, secara rincinya kalau bagian identifikasi ini memuat tadi ya, nama objeknya, kemudian lokasinya, sejarah lahir kalau misalnya itu bangunan, kemudian pernyataan umum tentang objek. Nah, yang kedua, deskripsi bagian, yaitu berisi perincian bagian objek ya, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Jadi kalau teks deskripsi itu memang hasil dari pemikiran atau subjektif penulisnya. Kemudian yang ketiga yaitu penutup. Penutup itu berisi kesan umum penulis terhadap objek. Jadi memberikan penilaian terhadap objek tersebut. Kita lanjutkan ke soal yang kedua.
Para pengunjung yang ingin berlayar menuju ke pegunungan tersebut dapat menyewa perahu-perahu yang telah disediakan. Satu rombongan keluarga terlihat sedang berlayar mengarahkan perahu ke pegunungan tersebut, menundukkan jari ke atas ke arah matahari yang terbenam di antara awan berwarna emas, ungu, dan merah terang yang menandakan hari telah sore. Cuplikan teks berikut termasuk bagian titik-titik dalam teks deskripsi. A. Deskripsi bagian, B. Simpulan, C. Penutup, D. Identifikasi. Nah, ini masih tentang struktur ya, jadi hanya ada 3 bagian dalam teks deskripsi yang seperti yang sudah Bu Ari jelaskan tadi. Jadi identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan ya. Nah, di sini kita kunci jawabannya yaitu yang deskripsi bagian. Ya, bukan identifikasi, bukan ya, karena di sini tidak menjelaskan objeknya ya, tidak menyebutkan objeknya, juga tidak menyebutkan lokasinya, tetapi mendata atau merinci bagian-bagiannya. Di sini bisa kita lihat ada keterangan berlayar ya, kemudian ada juga mengarahkan perahu. Nah, ini di sini juga ada keterangan merinci ya, merinci pemandangan yang ada di pantai itu. Jadi jelas ini bukan identifikasi ya. Ya, kalau penutup tadi juga bukan. Kalau penutup itu tadi berisi tentang kesan umum penulis ya. Sedangkan di sini bukan kesan umum, lebih tepatnya adalah deskripsi bagian. Jadi jawabannya yang A. Soal selanjutnya, jadi tunggu apa lagi? Jika Anda berencana untuk berwisata, cobalah pantai ini. Belum lagi, Ranca Buaya adalah salah satu kawasan wisata yang dapat membuat tim gunung dan tim pantai akur karena keduanya ada di sini. Cuplikan teks berikut termasuk bagian titik-titik dalam teks deskripsi. Jadi ini masih sama ya seperti tadi. Kalau yang tadi itu bagian identifikasi, kemudian deskripsi bagian juga sudah. Nah, kalau yang ini kita lihat kepilihannya: A. Penutup, B. Deskripsi bagian, C. Identifikasi, D. Simpulan. Jadi yang bukan bagian teks deskripsi yaitu simpulan ya. Kalau penutup ada, deskripsi bagian iya, identifikasi iya. Nah, kita lihat di sini. Kalau identifikasi itu tidak ada objeknya tapi tidak ada lokasinya, maka ini bukan identifikasi ya. Kemudian kalau deskripsi bagian juga bukan. Karena apa? Karena tidak ada rincian objek secara detail ya. Gambaran-gambaran objeknya tidak ada, jadi bukan deskripsi bagian. Maka yang paling tepat adalah bagian penutup ya. Bagian penutup itu berisi kesan umum penulis terhadap objek tersebut. Di sini ada kalimat, jadi tunggu apa lagi? Jika Anda berencana untuk berwisata, cobalah pantai ini. Nah, ini di sini ada kesan umum ya. Kesan umum penulis terhadap objek wisata Ranca Buaya. Ya. Soal selanjutnya, Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Engrengkang, Sulawesi Selatan. Ya, jadi pertanyaannya, cuplikan teks tersebut adalah bagian identifikasi. Alasan yang mendukung pernyataan tersebut adalah, nah, di sini pertanyaannya sudah
lebih hot ya, atau sudah lebih rumit, karena yang ditanyakan adalah alasan mengapa teks ini disebut bagian identifikasi ya. Mengapa teks ini disebut bagian identifikasi? Ya, di sini tongkonan itu objeknya ya, kemudian ada lokasinya. Nah, kalau pertanyaannya alasan ya, berarti jawabannya adalah itu tadi. Berarti di sini kita lihat yang A ya. Memuat nama objek, lokasi, dan gambaran umum objek. Ya, objeknya ada tongkonan, lokasinya ada. Berarti kita kunci jawaban yang A ya. Kemudian yang B, objeknya benda yang dapat dilihat dan dibayangkan. Ini tidak mendukung. Objeknya berupa rumah adat daerah Indonesia. Ini sangat tidak mendukung. Kalau yang D, memuat perincian objek secara detail dan lengkap. Ini juga bukan. Kalau yang D ini adalah bagian deskripsi bagian. Maka jawaban yang paling tepat mengapa teks ini disebut identifikasi, yaitu karena memuat nama objek yaitu tongkonan dan lokasinya ya, yaitu di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Ya. Oke, selanjutnya. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Cuplikan teks berikut adalah bagian penutup. Alasan yang mendukung pernyataan tersebut adalah, ya, kita lihat di sini sama seperti tadi. Tadi kan bagian identifikasi ya. Nah, di sini memang betul ini bagian penutup ya. Alasannya apa kok ini disebut bagian penutup? Ya, kita lihat yang A, berisi kalimat yang berisi motivasi ya, tidak agak mirip, agak betul tapi kurang tepat ya. Kemudian kalimatnya mudah dipahami, ini tidak mendukung juga ya. Berisi kesan umum penulis terhadap objek, ini kita kunci. Nah, yang D, kalimatnya pendek, ini juga tidak mendukung. Yang paling mendukung adalah C, berisi kesan umum penulis terhadap objek. Jadi kesannya adalah ini ya, jadi kalimat apa namanya, rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Ini kesan atau penilaian penulis terhadap rumah tongkonan. Jadi rumah tongkonan itu rumah adat warisan budaya Indonesia yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita ketahui, perlu kita jaga. Oke, ya. Sebelum kita melanjutkan ke soal yang lain, nanti di deskripsi video ini akan saya cantumkan link untuk file ya. Misalnya ingin mengerjakan, nanti ada file yang bisa diunduh maaf ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang lain. Oke. Pantai Subuk, tempat wisata yang menakjubkan. Pantai ini berlokasi di Desa Subuk, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Gapura selamat datang dengan cat oranyenya selalu menyambut ramah kunjunganku ke pantai ini. Pohon-pohon kelapa sawit berjajar sepanjang jalan, menemani langkah kakiku menapak hamparan pasir putih berkilauan. Kaidah kebahasaan yang terdapat pada kalimat kedua dan tiga teks tersebut yaitu, ya, di sini kita sudah masuk ke kaidah kebahasaan ya. Kalau tadi kita ke struktur, sekarang kita masuk ke kebahasaannya atau ciri-ciri bahasa teks deskripsi. Nah, pertanyaannya kita fokuskan ke kalimat kedua dan ketiga ya. Kalimat keduanya itu ini ya. Pantai ini berlokasi di Desa Subuk, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kemudian kalimat ketiga, Gapura selamat datang
dengan cat oranyenya selalu menyambut ramah kunjunganku ke pantai ini ya. Kalau yang A kalimat perincian ini tidak tepat ya. Kemudian serapan panca indera juga kurang tepat. Kemudian kata dengan kata dasar KPTS ya. Kalau di situ ada tapi ya ada ya, ini menyambut ya. Tapi di sini lebih tepatnya kita kunci aja ya. Kita kunci saja jawabannya itu yang D. Yang D kita lihat di sini ada berlokasi di Desa Suwuk ya. Di kata depan itu ada di, ke, dari, dan pada. Kemudian di kalimat ketiga ada ke ya. Jadi kalimat 2 dan 3 itu mengandung kata depan yaitu di dan ke. Ya, kalau kita kembali ke materi ya. Materi ini bisa anak-anak unduh atau lihat lagi di video Bu Ari tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi yang sudah saya buat kemarin ya. Jadi ada beberapa kaidah kebahasaan di sini yang anak-anak bisa lihat. Di sini kata depan itu ada ini ya, di, ke, dari, dan pada. Itu yang kadang-kadang memang lupa ya, kata depan itu apa saja. Kadang-kadang yang teringat hanya di dan ke. Padahal dari dan pada juga merupakan kata depan. Ya. Mari kita lanjutkan. Pantai ini memiliki pasir putih yang bersih. Luas pantainya tergantung dari pasang surut air. Ketika air laut sedang pasang, area pantai menjadi lebih sempit. Sebaliknya, saat air laut sedang surut, area pantai menjadi lebih luas. Kata depan yang ada pada teks tersebut terdapat pada kalimat ke titik-titik. Ya, di sini masih sama yaitu kata depan ya. Kata depan memang kadang-kadang sering lupa ya, karena ada berapa macam dan sering lupa atau terkecoh kita. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kalimat keberapa yang mengandung kata depan ya. Di sini kita lihat kalimat pertama, kalimat keempat. Kalimat pertama ya, pantai ini memiliki pasir putih yang bersih. Tidak ada ya. 2, luas pantainya tergantung dari pasang surut air, ada dari. Kemudian di sini ketika air laut sedang pasang, area pantai menjadi lebih sempit. Ini tidak ada. Kalimat 3, kalimat 4 juga sebaliknya, saat air laut sedang surut, area pantai menjadi lebih luas, juga tidak ada. Berarti ada kata depan di kalimat kedua ya, yaitu kata dari. Soal selanjutnya, ombak putih berbuih, bergulung-gulung menjadi lambang kesucian alam yang harus tetap dijaga. Di sebelah barat terdapat batu-batu besar yang disusun memanjang menuju bibir pantai sebagai wahana bagi para pengunjung yang ingin memancing atau mencari spot foto yang bagus. Penulisan imbuhan men diikuti kata dasar KPTS yang tepat pada teks tersebut yaitu, pilihannya A menjadi, B memanjang, C menuju, D mencari. Ini juga imbuhan men diikuti kata dasar KPTS itu juga salah satu ciri bahasa teks deskripsi. Nah, di sini kita berarti mencari awalan me ya, awalan me. Sebetulnya kalau tidak melihat teks pun ya, kalau kita ingin
mencari cara cepat juga bisa ya, kalau kita sudah tahu kaidahnya. Untuk penulisan asal kata ya, ini di video Bu Ari juga sudah ada, silahkan dicari lagi. Di sini kalau misalnya kita tanpa melihat teks sebetulnya sudah terjawab ya, hanya kita lebih untuk memastikannya nanti kita lihat ke teks. Menjadi ini awalannya diikuti jadi, ini jelas bukan karena kata dasarnya adalah jadi. Kemudian memanjang, ini awalan diikuti kata dasar panjang, berarti ini jawabannya B. Kalau yang C menuju itu jelas bukan. Mencari itu dan kata dasarnya cari, itu bukan KPTS, maka yang paling tepat adalah kata memanjang ya di sini ya. Nah, di sebelah barat terdapat batu-batu besar yang disusun memanjang ya. Jadi memanjang itu dari awalan kemudian diikuti panjang ya. Ya, panjang ini kalau diikuti huruf KPTS, ini P-nya menjadi hilang, maka di sini panjang jadi memanjang, begitu. Semoga mudah dipahami ya. Oke, soal selanjutnya. Birunya air laut dan perahu-perahu nelayan bagaikan komposisi yang membentuk noktah-noktah kecil di batas cakrawala. Ombak putih berbuih, bergulung-gulung menjadi lambang kesucian alam yang harus tetap dijaga. Kalimat tersebut mengandung cerapan panca indera A. Pendengaran, B. Perabaan, C. Penglihatan, D. Penciuman. Ya, di sini langsung ke pertanyaannya ya, bukan menentukan kaidahnya. Jadi cerapan panca indera itu memang salah satu kebahasaan dalam teks deskripsi. Panca indera kita ada berapa? Ya, ada 5. Nah, 5 ini yang paling sering ada itu penglihatan dan pendengaran ya. Coba kita lihat di teks. Birunya air laut dan perahu-perahu nelayan bagaikan komposisi yang membentuk noktah-noktah kecil di batas cakrawala. Ombak putih berbuih, bergulung-gulung. Nah, di sini sudah jelas kalau di sini ada kata birunya air laut. Warna biru itu bisa dilihat atau menggunakan indera mata atau penglihatan. Jadi jelas sekali bahwa teks ini mengandung cerapan panca indera penglihatan ya. Kalau pendengaran jelas tidak ada di sini ya. Kalau pendengaran berarti menggunakan indera telinga, misalnya ombaknya berdebur kencang ya, kemudian angin berirama, itu menggunakan indera pendengaran. Kalau penciuman, perabaan misalnya ini ya, misalnya halus, kasar, itu perabaan maaf. Kalau yang penciuman misalnya wangi ya, misalnya mawar wangi, melati harum, nah itu penciuman. Soal selanjutnya, Pantai Suwuk, tempat wisata yang menakjubkan. Pantai ini berlokasi di Desa Suwuk, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Gapura selamat datang dengan cat oranyenya selalu menyambut ramah kunjunganku ke pantai ini. Kaidah kebahasaan pada kalimat terakhir teks tersebut adalah A. Penggunaan kata khusus, B. Penggunaan kata depan di dan huruf kapital, C. Penggunaan kalimat bermajas, D. Penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Jadi di sini yang ditanyakan itu fokusnya pada kalimat terakhir ya. Kalimat terakhir yaitu Gapura selamat datang
dengan cat oranye selalu menyambut ramah kunjunganku ke pantai ini. Berarti di sini ada unsur, kalau yang A penggunaan kata khusus. Kata khusus itu misalnya bunga, ya, melati, mawar. Nah, di sini tidak ada. Kemudian kata depan di juga tidak ada, ya. Penggunaan kalimat bermajas, ya, kita kunci yang C. Kemudian yang D, kalimat pilihan kata yang bervariasi, juga tidak ada. Jadi kalau yang ini kalimat bermajas memang betul majasnya adalah menyambut, ya, menyambut ramah. Itu majasnya adalah personifikasi. Ya, personifikasi itu menganggap yang bukan manusia seperti halnya manusia. Nah, di sini gapura ini dianggap bisa menyambut ramah, ya, menyambut ramah. Yang mana kalau menyambut ramah itu adalah aktivitasnya manusia. Iya, sudah selesai, saya cukupkan ya materinya. Besok Bu Ari lanjutkan untuk soal-soal yang jenis berbeda. Untuk latihan-latihan soal, ya, bisa kalian lihat di deskripsi video. Nanti bisa kalian kerjakan atau kalian unduh. Diulang-ulang terus materinya sampai kalian paham, ya. Karena kalau misalnya hanya satu kali menyimak memang sering lupa, jadi perlu berulang kali menyimak latihan-latihan soal dan pembahasannya. Oke, kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.